Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa asrarihi bi darani amin ya rabbal alamin ya rabbal sailin. Faslun fi surat An-Nahl ila anqal wa raq'ata istikharatin wa raq'ata istikharatin, dan disunahkan 2 rakaat karena istikharah, mencari kebaikan dari opsi yang sedang dipilih. Salat istikharah ya merupakan salah satu salat yang disunahkan juga. Wa ihramin, dan 2 rakaat karena ihram, wa tawafin, dan 2 rakaat karena tawaf, wa wudu'in, dan 2 rakaat karena wudu. Bagian daripada sholat-sholat sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk kita laksanakan. Ay talabul khair bima yuridu ayyafalahu, ya, dari apa yang ingin kita pilih. Kemudian wa tata'adda, dan bisa sampai atau terlaksana rakaat tahiyyat, ya Allah ya Karim, wa tata'adda, dan bisa terlaksana rakaat tahiyyati, 2 rakaat tahiyatul masjid, wa ma, dan sholat ba'daha, yang setelahnya tahiyyat, bi rakaataini, dengan 2 rakaat, fa aktsara, maka lebih banyak, min fardin, isi daripada ma ba'daha, bayaniahnya dari sholat fardu, atau naflin, atau sholat sunnah akharat yang lainnya. Jadi boleh menggabungkan dari sholat-sholat sunnah yang kita laksanakan dibarengi dengan sholat tahiyatul masjid. Ay tahsilu bidzalika li annaha sunnanun ghairu maqsudati, karena ini merupakan sholat sunnah yang ghairu maqsudah, bi khilafi niyati sunnatin maqsudatin, berbeda dengan niat sholat sunnah yang ada tujuannya, ma'amisriha, atau dengan sholat sunnah semisalnya, atau bersama dengan sholat fardu, falayasih, maka tidak sah kalau sholat sunnah yang maksudah. Tapi kalau sholat sunnah yang ghairu maksudah ini boleh kita gabungkan menjadi satu dalam satu rangkaian sholat. Contoh tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah, ya. Sholat tahiyatul masjid dengan sholat fardu boleh digabungkan menjadi satu, karena sholat tahiyatul masjid ini bukan bagian dari sholat maksudah. Ya, yang bagi anna mahalu dzalik ay husuli rak'atain, ay husul rak'atai tahiyah wa ghairiha bi rak'ataini haitsu lam yanziruha, yang lam yang dirha, sekiranya tidak dinadarkan. Yang lebih karim wa illam yanwiha, walaupun tidak niatnya sahs pada at-tahiyat, wa ma ba'daha ma'ahu, beserta fardin au naflin akhar, walaupun tidak dibarengi dalam niatnya, ya, bisa hasil itu yang namanya tahiyatul masjid. Ayasqata, maksudnya hilang apa talabuha, melaksanakan pada tahiyat wa ma ba'daha bidzalika, sebab rakaatain, amma husulu sawabiha, adapun hasil dari balasan tahiyat wa ma ba'daha itu wal wajhu, maka adapun qaul yang kuat itu tawaqquhu, terhentinya Susul sawabiha ala niyati, atas niat. Sedangkan menurut pendapat yang kuat, bisa mendapatkan hasil balasan dari gabungan sholat sunnah dengan sunnah yang lainnya
yang ghairu maksudah atau sholat sunnah dengan sholat fardu itu bisa hasil kalau diniatkan. Tetapi pendapat yang pertama bisa mendapatkan balasan sholat sunnah gabungan tadi walau lam yanwiha, walaupun dia tidak meniatkan menggabungkan. Ya berarti ada dua pendapat. Wa illam yanwiha ma'ahu, walaupun dia tidak meniatkan untuk menggabungkan dari sholat-sholat yang ada tadi. Ghairu maksudah, tetapi ya berlandaskan pendapat yang kuat itu khabari dengan karena hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya setiap amal itu binniyati, tergantung niatnya. Kama seperti keterangan qalahu yang berkata pada masa jam'un segolongan mutaakhiruna dari ulama-ulama mutaakhir, wa'tamadahu dan berpegangan pada maqalahu jam'un mutaakhirun, serta syekhuna guru kami Imam Ibnu Hajar berpegangan dengan pendapat ini, yaitu pendapat segolongan ulama mutaakhirin bahwa harus adanya niat menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sunnah lainnya atau dengan fardu, baru dapat pahala dua-duanya. Lakin dhahiru kalamin ashabi, akan tetapi dhahirnya ucapan pendapat ulama Syafi'iyah, ya. Lakin dhahiru kalamin ashabi, akan tetapi dhahirnya ucapan pendapat ulama Syafi'iyah itu husulu sawabiha, hasilnya balasan daripada tahiyatul wa ma ba'daha, ya, penggabungan dari sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat sunnah lainnya atau dengan fardu. Wa illam yanwiha, walaupun tidak meniatkan siapa syakhs pada tahiyat wa ma ba'daha, walaupun tidak adanya niat, tetap kalau melihat dari zahir kalam ashabus syafi'i ini pahalanya tetap dapat. Wa huwa adapun husulus sawabiha wa illam yanwiha ma'ahu, walaupun tidak diniatkan menggabungkan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan yang lainnya, itu muqtada kalamul majmu', tuntutan yang ada di dalam kalam majmu', ya. Untuk meringkas waktu boleh digabungkan antara sholat sunnah yang ada, contoh tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu, ya. Wudu masuk masjid, pengen sholat fardu misalkan, digabungkan aja tahiyatul masjid, sholat wudu dan sholat qobliyah, boleh, pahalanya hasil itu kita dapatkan. Wa yaqra'u, dan membacalah siapa syakhs nadban dengan jalan sunnah fi ula rak'atayil wudu'i, di dalam permulaan dua rakaatnya sholat wudu, sholat sunnah wudu, ba'dal fatihati, setelah membaca fatihah, pada ayat walau annahum idzalamu anfusahum, ya, ila akhiril ayat, sampai dengan rahiman, sampai dengan rahimah. Ini ayat surat apa ini? Walau annahum idzalamu anfusahum, ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Surat An-Nisa ayat 64, ya. Surat An-Nisa ayat 64. Tuh, di dalam salat sunnah wudu rakaat yang pertama setelah baca Fatihah dibaca ayat walau annahum idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Kemudian wa yaqulu, istighfar salasan, astagfirullah astagfirullah, summa yaqra'ul al-kafirun, kemudian membaca surat al-kafirun. Nah, kalau mau dilanjutkan baca istighfar 3 kali, kemudian dilanjutkan baca qul ya ayyuhal
Kemudian wabisaniyati dalam rakaat yang kedua ba'dal Fatihah membaca ayat memayyak malsu'an au yadulin nafsahu summa astaghfirullaha yajidullaha ghafurur rahimah. Lanjut lagi istighfar 3 kali, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, summa yaqra'u al-ikhlas, membaca surat al-ikhlas. Wa idza faraga, maka ketika telah selesai qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sebanyak asran 10 kali habis salat wudu tuh. Kemudian alhamdulillah alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali, astagfirullah astagfirullah 10 kali, subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi 10 kali, subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus 10 kali. Baca doa Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya wa dhaiki yaumil qiyamah asran sebanyak 10 kali doa yang kita baca setelah kita melakukan sholat sunnah wudu, menanti untuk melakukan sholat jamaah. Ya. Pasalnya itu, dan di dalam rakaat yang kedua membaca wa ya'mal su'an aw yadulun nafsahu ila rahimah. Ya, wa minhu, dan itu diantara ismul awal, bagian yang pertama sholatul awwabina, adapun sholat awwabin ay minal aqsamil minal qismil awal alladzi la tusannu fi al jamaah. Ya, bagian yang kita bahas dari pembahasan kita bahwa sholat sunnah dibagi menjadi 2. Ada sholat yang disunahkan ghairul jamaah, sholat sunnah yang tidak berjamaah. Ada sholat sunnah yang dilakukan disunahkan untuk berjamaah di awal. Nah sekarang waminu, dan itu diantara dari qismul awal, berarti bagian yang pertama dari sholat sunnah la tusannu bihil jamaah, yang mana di dalam sholat sunnah tersebut tidak disunahkan untuk berjamaah. Sholatul awwabina, adapun sholat awwabin ay ar-raji'ina ilallah fi awqatil ghaflah, pada dari waktu-waktu yang dilalaikan oleh umat manusia. Bukhara fi nasohi dunia wa minal mustahab al-mutaakkid ihya umma bainal isya'aini, ya, untuk menghidupkan di antara 2 salat isya, maghrib dan isya dalam kitab nasohi dunia, yaitu kita sangat ditekankan dianjurkan untuk melakukan sholat awwabin, bahwa al-afdal ini waktu yang paling afdal. Jadi nggak harus ba'dal maghrib, ya, tetapi dalam nasohidinnya itu penekanannya yang paling diutamakan melakukan sholat awwabin ba'dal maghrib. Tetapi intinya sholat awwabin itu dilakukan di awqatil ghaflah, waktu-waktu yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Waktu habis maghrib itu kan waktu santai, ya, apalagi sekarang televisi filmnya kalau habis maghrib enak-enak. Nah itu waktu santai, gunakan untuk melakukan sholat awwabin. Waktunya boleh bebas kapan saja, ya, tetapi yang afdal dalam kitab nasohidinnya yaitu bainal isya'aini, antara maghrib dan isya. Wahia, adapun sholatul awwabin itu isyruna 20 rakaatan rakaat. Berapa rakaat sholat awwabin? Yaitu 20 rakaat. Bainal maghribi, di antara maghrib, wal isya'i dan isya. Warwiyat, dan diriwayatkan abwa sholatul awwabin sitan dengan 6 rakaat, wa arba'an dan 4 rakaat, wa raka'ataini dan 2 rakaat. Wahuma, adapun rakaatain itu aqallu, yang paling sedikit. Diriwayatkan, ya, ada yang meriwayatkan 6 rakaat sholat awwabin, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada juga yang mengatakan 2 rakaat. Dan ini adalah yang paling sedikit. Yang minimal kita pilih yang 2 rakaat. Kalau 20 rakaat kayaknya berat banget misalkan. Udah sempat-sempatkan untuk melakukan sholat sunnah awwabin sebanyak 2 rakaat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin
la yafsulu bainahunna bikalamin ya adlina lahu ibadatus natai asyaratan sanatan. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib dan tidak dipisah dengan ucapan yang bermanfaat, yang tidak adil, maka baginya sama saja dia melakukan ibadah isnatai asyarah 12 tahun. Melakukan ibadah pahalanya sama dengan melakukan ibadah sebanyak 12 tahun. Wa warada aidan anna man shallal bainal maghrib wal isya 20 raka'atan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat setelah maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat berarti sholat awabin, maka Allah akan bangunkan di surga, yaitu bangunan yang megah. Nah ini ya, banyak keutamaan di dalam sholat awabin. Wabil hadis mana qabla sholatil isya al-akhirati fala anamullahu ainaihi wa rawaita sholatul awabin rakataini wa tata'adda dan bisa diperlaksana apa sholatul awabin bifawaiti dengan beberapa sholat-sholat yang dihilangkan, yang dikodok, yang hilang, wa ghairiha dan selainnya fawaid ya. Fawaid itu berarti sholat yang ditinggalkan dari sholat fardu. Ente gak sholat maghrib, gak sholat zuhur, gak sholat asyar, habis sholat maghrib pengen mengkodok sholat johor sama sholat bisa itu diniatkan mengkodok sekalian melakukan sholat awabin, jadi satu dapat pahala dua. Jadi ada dan bisa terlaksana apa sholatul awabin bibawa itu dengan sholat-sholat yang terlewatkan dari sholat fardu wa ghairiha dan selainnya fawaid ay tahsulu sholatul awabin bi fawaidi wa ghairiha minal faraid al muaddati wa nawafil, bisa dilaksanakan, digabungkan menjadi satu ya, binaan ala anaha katahiyatul masjid, sama seperti sholat tahiyatul masjid. Misalkan ente merasa lagi bujangan ya, lagi umur 17 tahun, 15 tahun sampai umur 17 tahun gak pernah sholat, pengen kodok sholat yang dulu mana tinggalin, silakan Anda mengkodok sholat di waktu ba'dal maghrib digabung dengan sholat awabin, dapat dua-duanya. Khilafan berbeda dengan pendapat Syekhuna bagi guru kami Ibnu Fatawi yang dalam kitab fatwanya ya. Wal aula ma adapun yang utama, wal aula adapun yang utama itu fi'luha melaksanakan sholatul awabin ba'dal faraghi setelahnya selesai min adzkaril maghribi dari pikiran sholat maghrib wa sholatul tasbihi dan sholat tasbih. Wahia adapun sholat tasbih itu arba'u raka'atin 4 rakaat bitaslimatin dengan 1 kali salaman atau taslimataini atau ya titik tadi ya. Wal aula adapun yang utama itu fi'luha mengerjakan sholatul awabin ba'dal faraghi setelah selesai min adzkaril maghribi dari zikiran sholat maghrib titik. Wa sholatul tasbih dan sholat tasbih ya, yang disunahkan lagi untuk melakukan kita kerjakan dengan tanpa berjamaah sholat tasbih. Wahia adapun sholat tasbih itu arba'u raka'atin 4 rakaat bitaslimatin dengan 1 kali salaman atau taslimataini atau 2 kali salaman. Wa hadisuha adapun hadis yang menerangkan sholat tasbih itu hasanun, hadis hasan dikasrati turuki karena banyaknya riwayat-riwayat hadis daripada sholatul tasbih birafi'atun ala sholatul awabin. Ini dibaca rofa karena ataf dengan sholat awabin. Wa sholatul awabin wa sholatul tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat 4 kali salaman bisa, 2 kali salaman dibeladaskan dengan hadis hasan dari jalur-jalur riwayat yang
Wabi ada itu di dalam sholat tasbih sawabun, adapun balasan atau pahala la yatanaha yang tidak ada ujungnya bagi balasan itu banyak yang tidak terhitung jumlah balasan dari orang yang melakukan sholat tasbih. Qala fil ihya wa hadhihi sholat maksuratun ala wajhiha wala tahtassu bi waqtin wala bi sababin wa istahabu alla yakhlu al-usbu, dianjurkan minimal 1 minggu 1 kali, la yakhlu al-usbu anha maratan wahidatan, minimal seminggu 1 kali dalam kitab ihya, awil syahri maratan, atau sebulan 1 kali dan paling mentok ya, sebulan 1 kali atau paling minimal seumur hidup pernah melaksanakan sholat tasbih, minimal seumur hidup ya sekali dia pernah melakukan sholat tasbih. Alhamdulillah di kita seminggu sekali. Waqad rawa sumakol wallahu a'lam bis